Untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas situasi terkini terkait PSS Sleman. Ada isu mengenai wacana bergulirnya lagi Liga 1 2020 yang akan dimulai bulan September gitu ya, Bang Marco. Kami ya, betul. Masud ingin sekali tahu apakah PSS Sleman, sikap PSS Sleman seperti apa terkait wacana ini. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Aan, teman-teman, kembali lagi. Pak Empri, Coach Guntur, mohon izin saya sampaikan. Memang dinamikanya menurut saya fluktuatif, tapi juga terlalu lama ya menurut saya. Akhirnya kan escape-nya PSSI itu kan terakhir tanggal 29 Mei sebenarnya berlakunya. Nah, jadi ya harapannya kan sebenarnya kemarin sebisa mungkin tanggal 28 atau paling lambat 29-nya sudah ada keputusan yang lanjutan untuk berikutnya. Walaupun kelanjutannya mungkin belum bisa dipastikan, tapi minimal kita ada kepastian dulu gitu. Ini karena skep tanggal sampai tanggal 29 itu kan minimal harus ada lanjutannya lah gitu ya. Dan yang utamanya kan kita memang bingung karena statusnya Liga 1 ini kan tertahan gitu kan. Makanya saya 2 kali ikut mewakili PSS untuk ikut rapat dengan PSSI, PT LIB dan juga klub-klub pengelola klub Liga 1, dan memang terpecah ya. Waktu pertemuan kan yang 2 kali pertemuan ya, 3 kali. Yang pertama RUPS LIB yang Pak Cucu sebagai direktur utama mengundurkan diri. Nah, lalu tapi di situ akhirnya kita nggak bahas apa-apa sebenarnya. Lalu yang kedua, meeting pertama kali dengan PSSI yang saya ikuti itu sebenarnya di situ rata-rata itu menolak. Maksudnya bukan menolak, rata-rata menginginkan di stop saja gitu ya. Nah, pada pertemuan kedua yang kemarin ini lebih bervariasi gitu. Tetapi saya kalau lihat di media kan memang sepertinya semua udah lebih arahnya oke lah untuk lanjut. Nah, tapi di waktu pertemuan pertama PSSI juga memang lebih sifatnya mau denger nih ke klub-klub. Nah, tapi yang waktu yang pertemuan kedua PSSI sepertinya sudah lebih punya konsep untuk ini arahnya mau kemana gitu. Jadi Pak Ketum, kebetulan yang kedua Pak Ketum ikut menyampaikan ide dari pemikiran dari PSSI gitu. Lalu ditanggapi oleh klub-klub. Nah, untuk PSSI, makanya ini yang saya cerita sama Mas Jenggo kemarin di telepon juga, bahwa saya setelah meeting 2 kali kemarin dan arahnya sudah lebih jelas, saya memang ingin sekali untuk mengupdate teman-teman semua supaya nanti jangan dengar di media karena belum tentu quote-nya benar, dan bahkan ada beberapa media yang ngeduluin meetingnya masih berjalan karena dianggap Pak Ketum sudah masukin slide gitu kan, wah langsung keluarin tweet dan IG gitu kan, padahal ternyata itu belum keputusan, itu masih menjadi ide dari Pak Ketum gitu kan. Makanya saya pikir kita sebagai sebuah keluarga memang juga membiasakan bahwa oh ya ini ibaratnya bapaknya habis pulang rapat ya update lah ke anak-anaknya, kan kira-kira gitulah gitu ya analoginya. Maksudnya ini loh teman-teman hasil seperti ini dan sikap kami juga seperti apa gitu. Nah, sebelum saya siapkan 1 slide lagi. Saya janji yang ini saya benar-benar berusaha lebih cepat lagi. Tapi kedua juga ini penting juga buat apa? Buat memastikan bukan hanya kita mengambil keputusan yang tepat. Nah, makanya dasar berpikirnya harus sama dulu, bahwa saya mau bilang biar bagaimanapun klub PS Sleman adalah anggota dari PSSI. Sehingga apapun yang PSSI putuskan pasti kita harus ikut, dan bukan hanya ikut tapi kita mendukung. Nah, tetapi pertemuan kemarin itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan kewajiban kita dan peran kita, bahwa harus menyuarakan kan gitu kan. Kita menyuarakan dulu nih pemikiran kita seperti apa, karena kan ditanya, oke, klub-klub ada ide nggak seperti apa, terus situasi di daerah dan klubnya masing-masing sampai hari ini seperti apa kan gitu. Karena itu akan nanti menentukan kebutuhan dari tiap klub kan beda-beda. Nah, jadi saya coba ramukan dalam slide yang lebih pendek gitu ya. Nah, ini saya
share lagi di screen ya gitu untuk kita dapat ini lebih detail. Dan saya berharap setelah ini teman-teman juga jadi tahu dari klub sebenarnya pemainnya seperti ini, boleh dicerna dulu dan didiskusikan apakah sejalan dengan pemikiran dan ide teman-teman juga, dan jangan-jangan teman-teman juga punya ide yang belum terfikirkan gitu kan. Dan ada hal-hal juga yang memang harus dikumpulkan datanya lebih valid dan lebih akurat supaya kita juga bisa kasih sinyal lebih jelas kepada PSSI bahwa situasi kami seperti ini loh di Sleman saat ini. Nah, itu nanti saya sampaikan. Oke, supaya tidak berlama-lama saya mulai start ini ya, screen-nya ya. Sudah bisa dilihat ya teman-teman? Oke. Kebetulan memang ini warna kita, jadi saya gunakan sekalian, jadi memang kembali ke lapangan hijau. Kemarin itu yang paling utama sebenarnya, itu menurut saya kita perlu, ini kan ceritanya PSSI mengumpulkan ide, masukan gitu kan, dan kondisi terkini dari klub-klub dan juga daerahnya gitu ya. Nah, tapi yang lebih maksud saya ini harus informasi-informasi ini akan jadi sia-sia kalau tidak ditaruh ke dalam sebuah dokumen terstruktur gitu ya. Nah, supaya ketika itu tinggal dibagiin ke semua, sehingga, nah itu udah saya sampaikan juga ke PSSI. Jadi mudah-mudahan nanti bukan selain keputusan dari PSSI, tapi juga ada dokumen guideline-nya lah, gitu ya, yang isinya sebenarnya dibangun dari hasil ngobrol-ngobrol kemarin itu, diskusi kemarin. Kalau dari saya, kita dari PS Sleman, manajemen, point of view-nya adalah, pertama yang harus ditanyakan adalah seberapa siapkah kita, gitu kan, karena ini kan judulnya kembali ke lapangan hijau kan, gitu kan. FIFA juga menerbitkan beberapa guideline, pertama mengenai protokol kesehatan, lalu yang kedua itu sangat komprehensif gitu ya. Nah, kedua juga soal dasar-dasar legal, karena pasti selain implikasi, ya maksudnya implikasi utama yang akan menunggu setelah terjadinya penghentian sementara di legal dari kontraktual kerjanya para pemain dan lain-lain gitu ya. Nah, maka itu juga mesti FIFA keluarin guideline mengenai itu. Nah, yang terakhir terbaru, FIFA mengeluarkan guideline mengenai return to football activities. Jadi untuk menuju ke kembalinya ini apa aja yang mesti dipikirin nih. Nah, itu saya juga waktu itu di rapat terakhir menyarankan untuk teman-teman di klub dan PSSI bisa juga melihat dokumen tersebut, karena tidak ada salahnya untuk kita jadikan acuan. Nah, dan saya senang juga PSSI dengan manajemen yang sekarang juga sangat responsif gitu ya, dan sangat cepat juga melihat best practice di negara-negara lain, di Eropa, di Asia khususnya yang dekat dengan kita seperti apa gitu. Nah, tapi saya sampaikan juga pada bapak-bapak kemarin bahwa harus lebih detail lagi melihat situasi mereka di-compare dengan situasi Indonesia saat ini dari segala aspeknya juga seperti apa, supaya kita tidak salah mengadopsi apa yang menjadi rekomendasi yang mereka jalankan. Nah, pertama, ya saya jadikan ini juga urutan diskusi saya, maksudnya diskusi kita. Pertama, analisis situasi, gitu kan. Situasinya seperti apa sih di kita, baik itu secara nasional, regional, dan juga lokal di Sleman, gitu kan. Lalu manajemen resiko, rekomendasi format yang saya sampaikan mewakili PT PSS waktu itu, dan juga distribusi tanggung jawab, dan terakhir return to football protokolnya. Gitu. Nah, saya lanjut aja langsung sebentar. Ya, analisa situasinya. Nah, ini yang saya juga, karena jujur datanya saya mencoba cari dari situs resmi Kabupaten Sleman, gitu kan ya. Nah, tetapi saya bingungnya kok ketika di-compare dengan data yang di nasional kok bisa jadi beda gitu. Itu juga saya jujur, makanya saya akhirnya memutuskan lebih baik tidak usah pakai datanya, tapi ini menjadi diskusi kita bahwa sebenarnya saya berharap kan setelah ini kita mungkin lewat klub dari manajemen klub menyampaikan dokumen hasil meeting ini gitu ya, bahwa kita sudah berdiskusi dengan stakeholder. Saya satu lagi untuk melengkapi, saya pengen ngobrol juga sama misalnya Pak Sekda mewakili pemerintahan, supaya kita jadi dapat data yang lebih akurat, dan juga
pemerintah juga dapat informasi yang terupdate mengenai rencana kembalinya bergulirnya liga ini. Nah, jadi makanya saya berharap nanti ini data-data ini akan kita lengkapi dan nanti ini akan jadi sebuah dokumen yang bisa kita submit sebagai rekomendasi dari klub kita gitu. Mudah-mudahan dapat dijadikan pertimbangan dan juga acuan dari bapak-bapak di PSSI dan juga klub-klub lain. Tingkat penyebarannya juga seperti apa, bukan hanya di Jogja dan Sleman tapi juga di Jawa Tengah pada umumnya. Nah, terakhir kan program pemerintah yang Indonesia ya bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, 3 ini menurut saya menjadi struktur untuk kita membangun pondasi berpikir kita sebelum masuk ke masalah teknis dan selanjutnya. Lalu, manajemen resikonya. Beberapa aspek yang perlu kita memang lihat. Pertama, aspek medis. Ini sebagai dasar kenapa kita akhirnya merekomendasikan apa yang nanti akan saya sampaikan. Aspek medisnya, natur dari COVID-19-nya sampai hari ini belum ada vaksin yang disahkan gitu ya. Kita juga belum bisa prediksi, tingkat penyebarannya masih sangat eksponensial gitu ya. Nah, jadi naturnya adalah kita berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak bisa kita kontrol. Gitu. Itu dulu dari aspek medisnya. Maka dari situ kita baru bisa buatkan untuk menjawab tantangan itu, resiko itu, bagaimana kita, apa aja yang mau kita pikirkan mengenai medis. Ini yang saya sampaikan di dalam meeting tersebut. Lalu aspek finansial, karena jelas implikasinya pasti kepada aspek finansial, baik apakah itu dilanjutkan kembali ataukah bila tidak dilanjutkan kembali, gitu kan. Nah, jadi keduanya akan membawa aspek keduanya akan membawa kita kepada aspek finansial. Nah, memang dari sisi klub pasti kita juga sebagai manajemen dan kita kan perusahaan nih gitu kan ya, kita juga pasti harus mempertimbangkan secara cash flow impact-nya seperti apa. Bahkan bukan hanya cash flow tapi secara bisnis, pengembangan bisnis, impact-nya juga seperti apa ke depannya. Karena jangan sampai, karena keputusan yang salah untuk 1 tahun, maksudnya di tahun yang sama ini, kita akhirnya mundur 10 langkah atau 20 langkah untuk 2-5 tahun berikutnya, kan gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi ada additional cost, dan juga ada potential cost yang belum kelihatan, tapi itu menjadi resiko yang harus kita hitung, gitu kan. Ini kita mencoba mengajak teman-teman berpikir dari sisi itu. Aspek komersial dan legal ini kita harus memastikan seluruh kewajiban secara komersial dan legal dapat terpenuhi kepada seluruh pihak, khususnya dengan sejumlah risiko yang ada. Ini maksudnya apa? Saya waktu itu sampaikan gini, jangan sampai niat baik kita untuk menjaga tim nasional, supaya tetap bisa ada kompetisi gitu kan, dan juga untuk mendukung program pemerintah bahwa kita mau kasih lihat bahwa Indonesia ini siap, khususnya untuk World Cup 2021, jangan sampai kita karena stopin kompetisi dianggap kita nih nggak mampu menjalankan kompetisi yang dengan protokol baru kan gitu ya. Tetapi saya bilang kita tidak against dengan ide itu. Tetapi sebelum kita akhirnya sepakat untuk masuk, bersepakat untuk itu, kita harus pikirin bahwa ada loh resiko dari aspek komersial. Contoh, kalau seandainya ini dalam format apapun kompetisi dijalankan lagi, karena kan ada beberapa ide kan, apakah dijalankannya tetap seperti biasa home away, which is itu hampir tidak mungkin karena Papua aja nggak ada penerbangan sama sekali sampai hari ini gitu kan. Nah, lalu ada ide dijalankan di Pulau Jawa misalnya. Oke, tapi berarti kita harus hati-hati karena Jawa Timur masih ada yang bahkan zona hitam itu saat ini. Jadi walaupun ini mulainya kan September nih ya kita berpikirnya, tetapi kan tetap kita udah harus siapkan dari sekarang. Nah, makanya katakanlah kalau itu dijalankan dengan format tiga lokasi. Jadi dibagi 3 grup, lalu masing-masing grup ada 6, tapi tetap mainnya home and away dengan sistem home turnamen. Kalau di dalam, jadi contoh katakanlah analoginya kita sebagai tuan rumah di Sleman, ya kita salah satu kota, maka akan ada 5 tim tamu yang datang ke Sleman, dan mereka akan datang dari tempat masing-masing yang kita belum tahu backgroundnya seperti apa, betul kan saat ini, gitu kan. Walaupun oke, kalau dilengkapi dengan surat dan lain-lain, dengan tes, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka pun juga nggak tahu, mereka pasti deg-degan kalau mereka datang ke Sleman.
gitu kan? Apakah di Sleman sudah siap? Apakah protokol medisnya di Sleman secara umum, bukan hanya untuk sepak bola, juga sudah siap ketika ada lonjakan? Karena 5 dikali katakanlah satu tim datang terbang 50 orang atau 40 orang, berarti kan sekitar 200-an orang, gitu kan. Itu belum kalau mereka ada yang bawa keluarga dan lain-lain, karena mereka akan tinggal untuk waktu yang cukup lama. Kita masih punya waktu, kita masih punya pertandingan 31 pertandingan lagi untuk menyelesaikan Liga 1 kalau kita mau paripurna. Nah, dan memang PSSI saat itu menyampaikan kita maunya lanjut ini dengan format yang sama, menyelesaikan 31 pertandingan sisa. It means 31 dikali 18 tim kan gitu. Nah, itu jumlah pertandingan yang masih tersedia. Nah, jadi dengan 5 tim berkumpul di Sleman, kami pasti juga harus make sure dulu bahwa di Sleman siap. Karena kita nggak mau ketika terjadi ada sesuatu, maka mereka, jadi aspek legalnya untuk Sleman kotanya dan juga kami sebagai penyelenggara itu juga kan harus clear dulu seperti apa. Tanggung jawabnya seperti apa nih kalau sampai ada kejadian. Jangan sampai ada klub lain yang klub A misalnya main ke kita karena terus anggapannya tidak dilayani dengan baik di rumah sakit, akhirnya terus mereka amit-amit ya, tapi kan kita harus berpikir yang terburuk. Terus mereka mohon maaf misalnya nggak selamat gitu misalnya. Terjadi ada angka kematian. Apa Sleman nggak bakal dibully sama 5 kota yang lain yang datang gitu lah. Itu harus dipikirin. Maksudnya sekali lagi, ini bukan hanya ide kepada bapak-bapak di PSSI, tapi untuk kita sendiri nih. Ini ceritanya kita mencoba untuk auto konsiderasi dulu. Nah, kedua, kalau misalnya saya tanya, Pak, kalau misalnya ada pemain di satu klub yang ternyata dicurigai atau positif, itu bagaimana? Otomatis diisolasi, gitu kan? Which is itu memang langkah yang tepat. Pertanyaan saya, kalau lebih daripada 5 orang di dalam satu klub yang sama, karena mereka tinggal di tempat yang sama, berinteraksi, tapi kita juga nggak bisa monitor mereka apakah keluar ke mall, apakah mereka keluar beli makan, mereka terima tamu, ya kan, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba kena. Mereka diisolasi. Kalau lebih dari 5 orang, bisa jadi mereka nggak bisa main, Pak. Karena mereka bisa jadi datang dengan tim yang minim. Karena anjuran FIFA juga kalau ada travelnya hanya dengan tim yang minim. Bukan hanya pemain, tapi juga official. Nah, jadi kalau mereka pemainnya nggak cukup, bagaimana? Maka otomatis ya udah kita batalkan, gitu kan, pertandingannya. Kalau itu dalam 5 tim yang terjadi di satu kota, ada 3 tim yang mengalami hal yang sama dalam waktu yang sama atau berdekatan, otomatis kan jadwalnya berubah semua, ya kan? Aspek komersialnya, bagaimana? Apakah kita akan jadi one prestasi kepada sponsor dan apa namanya sponsor dan host broadcaster yang sudah berkomitmen dan mengambil, dan mereka pasti udah bayar uang di depan untuk kita bisa mulai lagi kompetisi ini. Nah, jangan sampai ini semua harus dipikirin gitu maksud saya. Jadi saya mengajak memang semua ini berpikir dulu. Jadi semua ini harus didokumentasikan menjadi sebuah work plan gitu kan. Karena menjadi sebuah manual. Jadi kalau nanti memang apa yang kita pertanyakan ini tahu-tahu ada yang terjadi, tinggal buka bukunya aja. Oh, manualnya udah ada. Dan manual itu harus disepakati oleh semua peserta. Jangan sampai enggak gitu kan. Jangan kalau hanya dibuat dan tidak disepakati, kita akan salah-salahan lagi nanti. Dan itu akan memicu babak baru dalam konstelasi politik sepak bola lagi kan jadinya gitu ya. Nah, makanya menurut saya tidak ada salahnya kita mengambil waktu dulu untuk memikirkan itu. Lanjut ini saya kayaknya pencet lagi. Bener deh. Oke, rekomendasi format. Memang kita sepakat karena waktu itu Pak Ketua menyampaikan idenya bahwa September itu kita udah bisa mulai kok harusnya. Kita sepakat, jangan kelamaan. Dan menurut kita September itu. Nah, jadi tapi ide kita waktu itu adalah ide dari PS Sleman. Sebenarnya justru ini kesempatan yang baik untuk kita bisa melakukan uji coba dengan kompetisi yang baru ini. Kita menguji cobakan, karena jangan salah loh, kita ini kalau bahasanya kan new normal kan. Ya ini bukan hanya new normal, tapi benar-benar new life kalau saya bilang. Jadi bukan hanya new normal, nggak ada yang normal lagi. Sepak bola yang kita kenal kemarin-kemarin bisa jadi tidak akan pernah kita alami lagi. Gitu. Semuanya pasti berubah, gitu kan? Karena hidupnya pun berubah, gitu. Nah, jadi makanya menurut saya kita perlu uji cobakan dulu, apalagi kita mau jadi hostnya World Cup. Nah, daripada kita fokus memberatkan ini ke satu titik, kita coba membuat jadi lebih ringan. Dan maksudnya apa? Maksudnya adalah kita memang bilang Liga 1,
ini internet saya kayaknya nggak stabil. Teman-teman keputus-putus nggak ya? Nggak ya? Oke. Kita memang menyampaikan kalau dari kami minta Liga 1 2020 dibatalkan. Wah, langsung heboh kan? Tapi bukan berarti nggak ada kegiatan sepak bola. Nah, dan saya bilang, kita jangan terbatas sempit kepada pemikiran bahwa kalau turnamen kan beda sama kompetisi. Yes, beda. Nah, ini kan mumpung ada coach Guntur juga. Tetapi menurut saya, satu, kita harus dasari dulu dengan harus sepakat bahwa memang situasinya pun memang nggak sama. Situasi ini situasi emergency kan gitu. Situasi yang memang mau kembali dari sesuatu yang tidak normal kan gitu. Kedua, kita harus bisa lebih kreatif untuk berpikir, jangan harus berpikir keluar daripada boxnya, bahwa sebenarnya yang membedakan antara kompetisi dan turnamen kan sebenarnya satu, jumlah pertandingan, ya kan? Lalu kedua, bagaimana pertandingan itu dijalankan. Ketiga, aturan-aturan dasar mengenai jalannya pertandingan dalam serangkaian pertandingan dalam kompetisi atau turnamen itu. Nah, sebenarnya kita bisa aja buat kompetisi atau turnamen, buat yang katanya bentuknya turnamen, tapi memang sebenarnya naturnya adalah natur kompetisi, tanpa menghilangkan nyawa dari kompetisinya itu tersebut. Karena apa? Kita memang mau jalankan ini pertama, tanpa degradasi dan tapi ada promosi dari Liga 2. Jadi, tahun depan kita akan ada 18 tambah 2 klub dari Liga 2. Jadi 20 klub. Kita kan perlu consider juga dengan tahun depan pun juga jangan anggap bahwa kita udah normal balik lagi. Saya bilang bisa jadi kita nggak akan pernah balik lagi ke normal yang itu, gitu kan. Jadi, nah apakah dengan jalan 20 secara cost dengan adanya protokol kesehatan yang sangat ketat, cost-nya apa nggak jadi tambah banyak, gitu kan. Nah itu harus dipikirin dulu semuanya. Lalu tadi itu, menurut saya Liga 1 2020-nya terhenti cukup lama. Begitu dimulai akan banyak perubahan, bukan hanya dari protokol kesehatan dan lain-lain, tapi tadi tidak ada promosi degradasi. Lalu saya menyinggung sedikit mengenai competitive balance. Jangan lupa ketika disebut sebuah liga, kita harus make sure bahwa competitive balance-nya terjaga. Gitu kan. Competitive balance ini bukan sporting merit. Kalau sporting merit kan memang oke, ada juara, kan yang penting ada juara. Oke, nggak usah ada degradasi dan ini, tapi ada juara yang penting. Maka sporting meritnya tetap terjaga. Bukan itu, makanya saya ambil angle-nya bukan sporting merit, tetapi competitive balance. Karena competitive balance itu berarti ketika kita menjalankan dengan nama kompetisi XYZ, pengelola operator dari liganya sudah bisa memastikan bahwa semua tim yang berkompetisi, yang berpartisipasi dalam keadaan kompetitif yang sama. Kan gitu. Tidak boleh ada yang lebih diuntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan. Dan ini bukan soal, akhirnya kan ada diskusi bahwa kan makanya karena itu tidak ada degradasi, supaya klub nggak usah khawatir. Kalaupun kita nggak bisa maksimal karena ada situasi COVID ini, kan kita nggak ada degradasi. Nah, makanya saya bilang, kalau angle-nya dari competitive balance, kalau ini namanya Liga 1 2020, target kami nggak akan berubah, kami mau juara. Kan gitu dong. Nah, sementara kita harus fair menyatakan bahwa di setiap daerah tempatnya beda, situasinya berbeda. Pemain-pemain kita kondisinya juga pasti berbeda. Walaupun tetap latihan dan lain-lain, tapi pasti secara psikologis. Jadi menurut saya, secara competitive balance, ini udah menurut saya tidak memenuhi syarat. Gitu ya, untuk kita mulai. Untuk dikategorikan mulai sebagai Liga 1 lagi. Gitu kan. Nah, makanya kami memberikan ide untuk tetap bisa memenuhi kebutuhannya timnas, untuk tetap bisa menunjukkan kepada FIFA dan halayak dunia bahwa Indonesia tetap siap untuk jalan dengan protokol yang baru, kita tetap jalanin apapun namanya, gitu kan. Tapi jangan lagi-lagi jangan stigmanya jadi kayak TSC lagi nih, rasanya jadi rasa turnamen gitu. Jangan itu. Gitu loh. Kita harus open minded dulu nih, gitu. Karena itu tinggal kita yang ngatur kok. Dan bahkan itu tadi menurut kami ini justru menurut kita gitu ya, ini justru kesempatan yang baik, kita bisa uji cobakan segalanya karena ini turnamen yang baru. Kompetisi yang baru, gitu kan. Ini kompetisi yang bisa kita bilang apapun bentuknya, kita bisa adopsi aturan-aturan baru. Nah, sambil kita jalan, kita finalize protokol-protokol dan aturan-aturan itu, kita uji cobakan, dan karena namanya uji coba, kalau ada yang salah atau ada yang nggak sesuai kan, resikonya jadi nggak besar.
gitu kan. Nah, sehingga ketika kita mulai kompetisi 2021, kita udah punya nih yang fix, yang sudah diuji cobakan, sama kayak apa namanya vaksin kan harus diuji cobakan dulu. Nah, sama idenya seperti itu teman-teman, kerangka berpikirnya. Nah, lalu saya masuk ke apa namanya ya, dan saya bilang format itu pun tidak akan tetap bisa menerapkan format terbaik untuk dapat mencapai target bersama, yaitu perlindungan terhadap atlet, mereka tetap bisa dapat gaji, gitu kan, hidup lagi lah gitu ya. Klub juga bisa cari uang lagi, gitu kan. Tapi resikonya kita reduce, gitu loh. Resikonya kita kurangin. Karena dengan Liga 1 2020 resikonya yang tadi saya sampaikan cukup besar. Sekali lagi ini diskusi internal kita gitu ya. Jadi ini bukan mengkritik PSSI atau enggak, gitu. Tapi dan ini sudah kita sampaikan juga kepada PSSI. Lalu yang tadi saya bilang turnamen versus kompetisi, jangan terjebak sama itu. Nah, lalu yang paling utamanya adalah ini kesempatan yang baik untuk kita menyesuaikan jadwal kompetisi kita. Kan sudah dibicarakan banyak, dan ini memang saya salah satu orang yang dari dulu waktu masih di PSSI pun sering banget kita harus cari momen nih kapan kita mau sesuaikan jadwal supaya kita nggak bentrok-bentrok lagi. Kan isunya selalu kita bolak-balik ribut masalah waktu timnas main atau harus TC, liga masih jalan, akhirnya ribut. Nah, ada, walaupun kita cari jalan keluarnya seperti apapun, karena naturnya waktu kompetisinya memang sama, nggak akan ada yang memenangkan kedua belah pihak gitu. Nah, maka menurut saya ini bukan berarti kita mengusulkan harus seperti itu, tetapi kita boleh consider kok. Dan sebenarnya saya udah mulai coba lihat-lihat gitu ya, karena benefitnya cukup signifikan apabila kita meriset jadwal kita menjadi di bulan September mulainya, jadi kita overlapping di tahun beda tahun gitu ya, dan berakhir di bulan Juni atau Juli, sehingga kan kita bilang kita pengen ikut Piala Dunia, ya kan, sama seperti analogi manusia yang beriman itu bukan hanya berdoa supaya hujan turun, tapi mempersiapkan ladangnya untuk terima hujan, kan gitu kan. Nah, kita bilang repot mau ikut Piala Dunia, tapi kalau kita nggak menyiapkan jadwal kita, bagaimana bayangkan kalau besok tiba-tiba tahu-tahu FIFA nelfon kita dan tahun depan 2022 Indonesia ikut Piala Dunia. Lah kita masih ada maaf, kami nggak bisa karena kami masih kompetisi pas Piala Dunia. Kan nggak mungkin, gitu kan. Jadi menurut saya ini momen yang tepat untuk kita lakukan itu. Nah, tapi ini sudah dapat jawabannya. Kalaupun Liga 1 2020 tetap dijalankan lagi di bulan September, memang akan selesai di bulan Mei atau Juni gitu ya. Nah, nanti kita akan mulai kompetisi 2021 rencananya PSSI di bulan Agustus atau September, which is itu menurut saya baik dan tepat. Tapi tadi itu, kalau kita tetap paksain jalan yang Liga 1 2020-nya, bisa jadi kick off 2021 terancam juga. Jangan-jangan nanti kita balik lagi karena lagi-lagi kita belum tahu ini COVID seperti apa nanti, belum ada jaminan tahun depan bakalan hilang. Bisa jadi ini hanya siklus yang menurun, tahu-tahu akhir tahun datang lagi gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, lanjut distribusi tanggung jawab. Karena ini yang saya bilang tadi, aturan mainnya harus jelas nih Pak. Jangan sampai udah mulai baru kita salah-salahan nanti, gitu kan. Pertama saya membaginya gini, individu dulu, masing-masing atlet dan masing-masing individu yang terlibat, baik itu klub, manajemen, official, supporter gitu kan. Dibuat dulu nih tanggung jawabnya individu apa dulu. Karena FIFA juga membuatnya klasifikasinya sangat detail seperti itu. Individu seperti apa? Karena ketika kita pemain sudah tidak dalam waktu bermain dan tidak waktu latihan, maka dia kan menjadi seorang individu. Nah, jadi kalau kita aturnya mereka cuma sebagai pemain, ketika mereka nggak latihan dan nggak main, mereka bisa bebas saja seenaknya. Maka ada protokol untuk individu. Lalu, bukan protokol, distribusi tanggung jawabnya. Lalu kayak cuci tangan, menjaga kesehatan, pakai masker, itu kan individu ya. Nah, sebagai sebuah klub, distribusi tanggung jawabnya apa? Contoh, maka kita harus melakukan 2 kali tes rapid sebelum setiap pertandingan. Jadi setiap pertandingan harus ada 2 kali rapid. H-3 dan H-1. Which is memang FIFA pun juga ada melakukan seperti itu, tapi jamnya aja yang berbeda, waktunya berbeda. Nah, tapi pertanyaan saya, kan oke, itu sebuah protokol yang baik, ide yang bagus. Pertanyaannya distribusi tanggung jawabnya. Yang bayar siapa, Pak? Karena kalau yang bayar klub, maka saya kan sebagai orang manajemen klub harus ngitung. Saya masih ada 31 pertandingan. Dikali setiap pertandingan itu, paling murah alat rapid yang standar-standar banget, itu 400 ribuan.
gitu ya. Ada sih sekarang yang 250.000, tapi saya jujur nggak tahu deh itu dari mana tuh gitu ya. Jadi katakanlah kita ambil 300.000. 300.000 dikali katakanlah ada 40 orang minimum banget itu ya yang ikut. 40 kali 300.000 berarti 12 juta. Kali 2 kali harus dilakukan setiap pertandingan. Berarti 24 juta tiap pertandingan. Dikali 31. Jumlah itu yang harus kita siapkan budgetnya untuk menyelesaikan kompetisi Liga 1 2020. Sementara PSSI memang menawarkan ada tambahan biaya kontribusi dari 500 juta per bulan menjadi 800 juta per bulan. Saya bersyukur puji Tuhan, tetapi jangan lupa ini baru satu aspek financial. Ini yang udah pasti loh ya, bukan resiko. Ini yang udah pasti harus ditanggung. Yang resiko kalau sampai ada pemain yang tahu-tahu memang PDP atau ODP atau malah positif, kan satu orang aja udah ketahuan biayanya berapa tuh, ya kan? Itu sebagai resiko yang harus kita. Resiko berarti kan nggak mungkin ketika itu terjadi kita nggak siap uangnya, gitu kan? Nah berarti kalau kasarannya aja untuk ikut serta lagi, sebenarnya klub itu butuh sekitar 2 sampai 3 miliaran lagi lah untuk aman, additional cost-nya, gitu kan? Nah itu sudah dihitung belum sama teman-teman klub kan gitu. Ketiga, governing body, itu kan PSSI, dan nah ini PSSI kan sudah mencoba untuk proaktif untuk menjalankan ini dan kita sangat hargai gitu. Nah tapi itu tadi memang dan tanggung jawab itu nggak semuanya di PSSI memang, makanya kita klasifikasikan dengan jelas supaya ketika kita masuk ke kolam yang samanya semua udah tahu nih area tanggung jawabnya sampai di mana supaya kita nggak salah-salahan lagi. Nah terus terakhir ya stakeholder sepak bola. Saya untuk supporter, saya bukan masukkan ke dalam stakeholder sepak bola, tapi saya masukkan ke dalam klub. Nah, kenapa saya jadi juga mau share ini dan ngajak teman-teman untuk diskusi? Karena memang teman-teman kan bagian dari klub, gitu kan. Cuma kan actionnya diwakili oleh manajemen, kan gitu. Tetapi dalam hal ini gitu ya, hanya khusus untuk dalam hal ini. Nah, tetapi stakeholder sepak bola itu ya, maksud saya pemerintah gimana, gitu kan? Kan pasti ada distribusi tanggung jawab mengenai izin, misalnya. Contoh, diputuskan mainnya itu tanpa penonton atau 50-50, jadi hanya boleh 50% dari kapasitas stadion. Terus saya percaya kalau teman-teman di Sleman pasti kalau kita diskusi dengan baik, udah disosialisasikan, pasti kita bisa bikin program yang baik lah. Ya. Tapi kan nggak semua daerah juga bisa seperti itu. Kalau tiba-tiba ada yang nggak terima dan tetap nyoba mau masuk ke lapangan, mau masuk ke stadion, atau minimal berkumpul di depannya, itu kan ada PR lagi buat pemerintah. Apakah pemerintah juga sudah mengetahui dan sudah siap, bukan siap, maksudnya sudah setuju untuk ada tanggung jawab itu tambahan. Sementara sekarang juga lagi mulai menuju ke new normal, transisi, semua instrumen seperti polisi dan tentara kan sedang perbantukan untuk mengawal program itu untuk transisi, kan gitu kan. Nah, jadi itu juga harus make sure bahwa semuanya clear. Oke, berikutnya dikit lagi habis kok. Nah, ini return to football protocols. Jadi protokolnya juga apa aja sih? PSSI saya sangat appreciate dan sangat puji gitu ya sudah bikin medical protokol yang mengadopsi juga dari Jerman, dari Korea dan Jepang gitu ya. Nah, tapi itu tadi buat saya yang paling penting justru harus sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Gitu. Jangan sampai akhirnya ketika kita eksekusi ternyata kita nggak ngukur waktu itu. Jadi terukur gitu ya. Maksudnya harus bisa diukur bahwa ini memang bisa dijalankan dan harus dijalankan. Gitu kan. Nah, jadi medical ini menjadi aspek yang akan masuk ke seluruh protokol yang lain, gitu kan? Karena mau nggak mau dengan situasi ini, maka aspek protokol medis akan masuk ke semuanya. Protokol training. Jadi untuk masing-masing klub trainingnya juga harus seperti apa? Klub kan juga harus report. Saya mau dari pelatih kepala kita akan mengadakan latihan seperti ini. Nah, maksud saya ini harus diregulate dan harus ada manualnya, gitu. Nggak bisa sekedar cuma ya udah kita kasih guideline. Nah, tapi nggak dimonitoring gitu. Karena ini kan potensi kalau sampai ada kejadian dan ternyata kejadiannya gara-gara protokol training yang nggak ketat, yang nggak baik gitu ya misalnya. Nah, akhirnya kan disalahkan. Ya kamu sih latihannya kayak gitu. Nah, jangan sampai kita nyalain di belakang. Protokolnya pun adalah untuk latihan ada indoor sama outdoor karena pasti berbeda. Terus report and monitoringnya seperti apa ke PSSI dan juga ke misalnya ke dinas kesehatan.
Lalu in-house protokol ini yang saya bilang tadi, tinggal dalam protokolnya seperti apa? Nggak boleh menerima tamu. Katanya di Inggris sampai mau kirim satpam untuk ngeliatin siapa pemainnya nggak boleh ngeludah, untuk ngeliatin pemainnya ketika balik ke hotel nggak boleh terima tamu, gitu kan? Nah, ya kita, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama, gitu kan? Jadi sekarang kita rekrut sebanyak mungkin satpam lagi, misalnya, atau reinforcement baru, gitu ya. Nah, itu kan harus dipikirin. Saya bukannya menghilangkan itu dari opsi, tapi kan kita, maksud saya sebelum ada keputusan mulai, kita clear dulu nih sama semua ini. Lalu interaksi sosial non match day-nya yang tadi saya sampaikan. Nah, traveling, perjalanannya seperti apa? Darat, laut, dan udara. Itu sudah dibahas waktu di meeting mengenai kalau ke Jakarta harus ada SIKM dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kan bukan hanya itu, tapi waktu traveling secara tim, secara massal, itu seperti apa gitu kan. Dan itu lagi-lagi impact-nya pasti ke finansial, karena minimal kita nyediain masker lebih banyak. Media klub menyediakan pokoknya banyak lah yang harus disiapkan kan gitu kan. Lalu baik secara lokal dan nasional. Kalau antar Jawa mungkin darat protokolnya lebih ini. Tapi kalau nasional harus lewat laut misalnya atau udara gimana? Nah, di match venue ini yang paling penting karena tempat semua orang bersinggungan dan tempat ibaratnya kan ini tempat atlet kita menjalankan tugasnya kan gitu. Nah, ini tapi saya yakin yang ini PSSI sudah lebih siap juga. Nah, yang jangan lupa adalah post match. Contoh kayak di Jerman ya kalau nggak salah juga nggak ada, kalau itu PSSI sudah lebih siap. Nah, terus exit plan-nya untuk misalnya gitu. Supporter kalau sampai ada 50-50, tapi juga 50% kapasitas tuh bukan jumlah yang sedikit. Keluarnya lewat mana? Gitu kan. Pas keluar juga protokolnya harus seperti apa? Gitu. Terus pertanyaan saya dari semua protokol ini, kalau ada ini sifatnya bagaimana? Apakah sanksi, himbauan atau seperti apa? Kan gitu. Karena kita juga mau make sure standarnya terjaga. Nah, tapi kalau kita jadikan sanksi, contoh setiap supporter yang masuk ke dalam, kalau keluar ditemukan tidak menggunakan masker, denda 500.000 atau akan ditangkap, misalnya gitu. Wah, saya rasa ini akan menimbulkan satu PR baru lagi kan gitu. Kita siap atau enggak? Dan pertanyaannya lagi-lagi ya, kita siap atau enggak? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin saya juga nggak mau berlama-lama biar kita bisa diskusi, tapi intinya kita ini siap gitu. Kita siap tuh bukan hanya siap maksudnya kita udah siap untuk jalanin, bukan. Tapi kita siap untuk memulai menyiapkan diri kita. Kita siap. Nah, poin-poin tadi itu tujuannya untuk kita mulai pakai sebagai ide, dan pasti teman-teman juga punya ide pemikiran lain, tapi kita bisa pakai untuk mulai menyiapkan diri kita untuk mulai. Sehingga, karena saya percaya, yang pemenang sejati dari nanti bentuknya liga lagi atau turnamen, bukan yang megang piala pas akhirnya selesai, bukan. Tapi kalau kita memang bisa menjalankan, ikut berpartisipasi, tapi juga kita make sure semua resiko-resiko tadi itu bisa kita minimalisir dan bisa kita tanggulangi dengan baik, maka saya percaya itu membuat kita menjadi tim yang paling siap untuk menjadi klub yang paling siap untuk mengarungi semua situasi yang serba baru ini. Kira-kira dari saya itu teman-teman, mudah-mudahan berkenan dan silakan kalau mau dilanjut ke diskusi. Mungkin coach Guntur atau Pak Emri ada tambahan dulu sebelumnya. Mas Aan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Marco. Mungkin saya mau tahu terkait Coach Guntur ya, karena nanti juga ketika Liga 1 itu mungkin jadi bergulir juga, apakah nanti ada kemungkinan nggak sih usia muda juga ikut bergulir ya, Mas Guntur? Ya, sampai sekarang saya belum tahu. Dan sampai sekarang teman-teman di akademi di klub lain itu pada bubar, intinya seperti itu. Karena memang agak rumit sebetulnya gitu ya situasinya di sini. Berarti kan ketika nanti seandainya Liga 1 ini bergulir dan kemudian usia muda juga akademi harus bergulir, belum ada bayangan ya Coach Guntur, dan belum siap ya, bisa dibilang begitu ya? Dalam konteks apa siapnya? Kalau dengan dalam untuk berkompetisi. Kalau untuk secara tim itu sederhana sebetulnya untuk kita. Tidak begitu masalah untuk tim ya. Tapi untuk protokol-protokol yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Marco tadi, ya ini butuh kajian yang lebih dalam. Karena untuk akademi mungkin lebih sederhana karena
bisa dimainkan di lapangan yang tertutup kecil, tidak perlu ada penonton, tapi kan tetap aja membawa banyak orang. Oke. Saya akan ke Mas Hembri. Kalau dari Mas Hembri gimana Mas Hembri? Terkait operasional tim nih mengenai jika ada wacana lanjutnya kompetisi Liga 1. Oke, makasih Mas Aan ya. Jadi memang secara prinsip sebenarnya PSS ingin ya sebenarnya tadi berputar karena sepak bola kan menjadi sumber penghidupan dari baik itu elemen sepak bola maupun elemen non sepak bola ya, pelaku-pelaku usaha kecil dan sebagainya. Tapi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Marco, memang protokol kesehatan yang detail, protokol operasional yang detail yang kira-kira memang sangat-sangat perlu kami butuhkan. Dan kalau kita lihat peta misalnya persebaran di Jawa itu kan memang Jogja termasuk agak landai ya. Sleman itu kemarin 5 hari berturut-turut yang positif 0. Nah, tapi memang yang lainnya kalau kita lihat tadi Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jakarta itu kan masih tinggi, sehingga yang memang agak repot juga ya dalam tadi misalnya ketika kemudian home base itu harus di Jawa mungkin DIY sebagai pilihan. Tapi kalau kita away juga memang tadi tidak hanya cukup rapid test ya. Jadi teman saya itu ke Bali itu naik Citylink itu harus ada PCR ya, itu yang harganya lebih tinggi 1,5 sampai 4 juta per orang. Ini yang kira-kira juga mungkin agak merepotkan ketika kita harus terbang dengan pesawat. Dan memang tadi di tengah-tengah diskusi saya analogikan di UGM misalnya, kampus UGM itu juga nggak berani ambil risiko semester ini mahasiswa bisa berkumpul secara offline ya, tapi kuliah masih daring dan new normal benar-benar UGM mahasiswa kembali benar normal itu baru semester tahun 2000 semester depan lah 2021 ya 2021 ya, artinya semester ini masih daring, semester genap masih daring, dan baru semester 1 2021 2022 itu UGM, meskipun yang karyawan sudah mulai new normal, tapi yang mahasiswa belum berani resiko. Sehingga memang tadi memang kalau kita intinya siap tidak siap, kalau nanti itu menjadi keputusan federasi ya kita harus menyiapkan diri. Dan tadi tentunya protokol operasional, protokol kesehatan yang detail tentunya kami harapkan, karena memang karakter di Jerman, di Inggris kan berbeda juga dengan karakter di Indonesia ya. Termasuk juga soal misalnya ya sepak bola kan agak berbeda dengan olahraga badminton atau tenis yang mungkin musuhnya itu berhadapan di berbeda lapangan, tapi karena ini di olahraga ini memang ya harus benturan dan sebagainya, selebrasi dan sebagainya memang juga harus dipikirkan di dalam protokol kesehatan yang mungkin nanti sudah ada, tapi saya kira perlu didetailkan dengan kultur sepak bola di Indonesia. Saya kira itu Mas Aan ya. Tentunya masukan teman-teman ini seperti apa nih? Ya langsung saja ke teman-teman forum. Bagaimana teman-teman forum menyikapi tentang hal ini, tentang kelanjutan wacana kompetisi Liga 1? Monggo. Ya mungkin saya tambahin sedikit kalau belum ini boleh ya, sedikit aja. Boleh. Mengenai jadi tadi kalau yang akademi memang disampaikan juga dibicarakan, tapi itu satu kalau posisinya manajemen nih, jujur saya belum sempat ngobrol ini sama Mas Guntur tadi sama Coach Guntur pas kita ngobrol. Kita memang justru lebih harus ekstra hati-hati lagi. Karena apa? Mereka otomatis di usia yang walaupun secara fisik pasti memang mungkin prime ya gitu ya, fit. Tapi jangan lupa mereka pada dasarnya masih kategorinya pre-adult kan gitu. Jadi otomatis ketika pre-adult sistem imun tubuhnya dan tetap harus kita perhatikan gitu. Kedua, naturnya mereka karena maaf ya itu tadi pre-adult, jadi menuju kepada anak dewasa, jadi kan naturnya lebih susah diatur. Keinginannya masih pengen main, nah jadi itu benar-benar ekstra banget harusnya. Tapi itu tadi prinsipnya PS Sleman itu bukan sikapnya tidak mendukung untuk ini Liga 1 2020 dilanjutkan atau tidak, tapi prinsipnya adalah kita lebih fokus bukan mikirin mau jalan dulu atau tidaknya, tetapi kita siapin dulu yuk gitu. Nah, makanya itu kalau PSSI memutuskan timelinenya dipercepat, maksud dalam artian langsung kita mulai lagi nih di September, dan dengan memang karena kan nama Liga 1 2020 bukan hanya soal statusnya aja, tapi kan ini membawa implikasi tadi ke semua hal, dari jumlah pertandingannya, bentuk pertandingannya dan lain-lain kan, nggak bisa kita langgar juga. Nah, ketika itu diputuskan seperti itu, maka tidak ada pilihan lain. Saya juga nggak mau kita jadi negatif dan bilang kalau sampai gitu kita mundur, kita nggak mau. Tapi berarti yang kita pikirkan sekarang adalah memang bagaimana memprotek anggota kita dulu aja, gitu. Karena hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita ini. Maksudnya dalam artian ya kita fokuskan semua ke situ. Nah, tapi nanti tetap perhitungan akan cost dan yang lain-lain akan tetap kita sampaikan ke PSSI bahwa
kalau memang mau dilanjutkan maka jumlah kontribusi memang tidak akan mungkin gitu. Kita juga harus membiasakan diri. Kita bukan mau, sama seperti tadi saya bilang di presentasi awal bahwa future-nya itu kita harus berpikir pemain itu justru nggak akan tinggal di mes lagi. Yang sama, kita juga harus berpikir ketergantungan, ini sebenarnya saya pikirin waktu di PSSI waktu itu. Klub yang baik adalah klub yang mau maju adalah klub yang justru di bisnis plan-nya di tahun kelima, salah satu targetnya adalah kita lepas dari ketergantungan terhadap uang kontribusi. Itu harus kita keluarin dari pemasukan kita. Sehingga kalaupun itu tetap ada, nggak ngefek ke kita. Itu bonus. Karena apa? Karena kalau saya dalam pembicaraan dengan klub lain malah justru terbalik kan. Maunya justru makin tahun makin nambah dong, kayak harga barang makin tahun makin naik. Kita nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi angkanya lebih besar tiap tahun. Boleh. Tapi kita lakukan seperti yang FIFA lakukan dengan FIFA Forward. Instead of itu uang cash kepada klub, tetapi klub harus klaim programnya, dan itu nanti diverifikasi oleh tim di PSSI, bahkan pembayarannya pun untuk vendor-vendor dilakukan langsung oleh PSSI. Gitu. Contoh, bisa aja, karena kebutuhan klub beda, klub dan Asprof kan beda-beda di setiap daerah. Jadi ada daerah yang butuh, kita lagi mau naikin usia muda kita nih, misalnya, kita mau bangun lapangan, kita mau akuisisi tanah misalnya gitu kan, ya udah klaim dari uang itu, misalnya, bikinin program ini, nanti uang untuk kontraktornya yang bayar PSSI. Nah, karena kalau dikasih uang cash, maaf, pengalaman kita ini jujur aja gitu ya, pasti saya pun berani bilang, kalaupun saya masih itu dimasukin ke PSS misalnya, pasti kita karena ada secara sadar bahwa ada uang nih segini di kas, pasti kita akan pakai buat yang lain, gitu. Jadi makanya untuk membuat ini disiplin, uang dari PSSI namanya kan kontribusi, sebenarnya bukan kontribusi, itu sebenarnya kan development program kan, kalau FIFA bilangnya dulu kan FIFA Development Program, goal project gitu kan. Nah, jadi makanya menurut saya itu juga, menurut saya diskusinya nanti jadi ini diskusi lain lagi gitu ya, tapi menuju ke sana. Nah, bagaimana kita bisa berpikir itu kalau untuk yang tadi saya cerita, untuk satu pertandingan aja cost kita tambahannya udah berapa, udah kehitung, kebayang gitu. Nah, itu maksud saya jangan sampai setelah itu terjadi akhirnya kita juga ngebully-bully lagi ke PSSI kan gitu, nggak boleh dong gitu kan. Makanya ya udah, kalau memang diputuskan oleh PSSI seperti itu, kalau dari manajemen, nah ini monggo teman-teman bagaimananya, kita ya udah, kita tetap jalanin, tapi itu tadi ya protokol kita langsung mode-nya kita adalah mode untuk memprotek PSS Sleman dulu gitu, dari budget, dari mana, termasuk adalah itu tadi, kita akan fight karena dari sponsor nggak mungkin nambah gitu kan. Oh, kita jalan lagi nih kompetisinya 2020, udah bagus, mereka mau tetap lanjutin uang yang kemarin gitu kan, nggak mungkin mereka nambah. Nah, jadi satu-satunya penambahan kita adalah memang dari kontribusi. Saat ini masih seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Pandu. Tadi teman-teman forum bagaimana untuk menyikapi gimana kalau kompetisi Liga 1 ini berlanjut? Karena secara masa BCS sendiri kan juga sangat riskan gitu kan. Betul. Kita kan melihatnya kalau terkait dengan liga yang tadi digunakan lagi, itu kan berarti kami sebagai supporter kan terkait dengan masa. Ya, betul. Teman-teman, yang kita juga kan Sleman sendiri kan istilahnya sekarang kan mumpung masih untuk penyebarannya kan minim ya, nggak seperti yang kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain kan masih ada ini yang pendapat pribadi saya sebagai supporter sih, kalau misalkan liga lanjut sih lebih baik. Kalau misalkan kan dari Sleman juga kan mau seperti apapun keputusan PSSI kan tetap ngikutin, tapi kan di kami sebagai supporter juga kalau misalkan boleh memberikan pendapat sih, kalau mau memang dilanjutkan ya sebisa mungkin tanpa penonton, karena kita juga selain pertama ya menjaga kesehatan, istilahnya menjaga kesehatan kita dari ancaman virus itu dengan berkumpul di stadion. Yang kedua, kita juga nggak ingin kota Sleman ini sendiri nanti jadi apa namanya, jadi zona hitam seperti kota-kota yang lain gitu. Dengan misalkan di kita bisa diatur, entah nanti untuk dari kota lain yang sangat memang karena sudah saking rindunya sama pertandingan bola, dia pengen nonton bola, akhirnya berbondong-bondong ke Sleman, dan kita nggak tahu seperti apa asal usulnya sejarahnya. Setiap di sana kan itu akan sangat rawan untuk
kota Sleman sendiri, bukan hanya di stadion, karena kan di perjalanan juga entah mereka mampir ke warung, makan di mana segala macam. Betul. Kan secara langsung ke yang menggeluti sepak bola aja, tapi kan bisa jadi masyarakat umum juga akan terdampak kalau misalkan nanti tetap dengan penonton. Mungkin dari saya sih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa Ya, ditambah teman-teman yang lain silakan. Kalau yang menambahkan dari tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa selain resiko, karena resiko itu kemudian ketika untuk bulan delik misalnya, tapi kita pernah untuk beberapa tahun. Ketika nanti itu ada case seperti itu sehingga harus ada karantina segala macam, bahkan sampai dengan sing tanggung jawab siapa yang akan tanggung jawab? Apakah itu akan dikembalikan? Karena pasti yang akan kena adalah pertama bandel, pertama itu dua klub, ketiga. Pada saat itu nanti akan diberlakukan, apakah sudah dipertimbangkan juga konsekuensinya? Karena apapun itu pasti yang akan kena ya penyelenggaranya. Karena di daerah tadi sudah disampaikan di awal sebelumnya, kita tidak bisa nih membendung supporter dan tidak hanya ketika supporter yang ada. Impact dalam venue itu pun pasti akan banyak, entah nanti pedagang atau pedagangnya, tukang parkirnya, atau segala macamnya yang kita tidak tahu. Nah, ya nanti kalau misalnya terjadi itu, saya tanggung jawab siapa? Itu yang paling penting, karena kan pasti nanti akan terjadi saling salah-salah, bahwasanya panggungnya kurang siapa? Ya itu sangat berisiko menurut saya. Bukan sangat berisiko sekali. Itu saya dari saya. Yang paling harus digarisbawahi adalah siapa yang harus tanggung jawab kalau itu terjadi. Itu paling penting. Karena yang perlu kita ketahui bahwa di Sleman kelurahan yang termasuk atau kecamatan dan kelurahan yang masuk di zona merah itu salah satunya adalah kecamatan Depok, kecamatan Mati. Nah, kalau di kecamatan Depok itu otomatis Maguwarjo itu ada di wilayah kecamatan Depok dan kecamatan Memprak jadi menjadi artinya bahwa di Kabupaten Maguwo itu masuk dalam zona merah karena masuk di kecamatan Depok. Mungkin itu bisa menjadi salah satu referensi juga. Yang nanti tepat memberikan itu dari pihak kabupaten. Baik dari data yang saya baca, karena saya salah satu warga dari Kecamatan Madi dan di Jawa Kecamatan Madi ada 2 desa yang zona merah. Sama di bawah juga itu dan ini bisa sampaikan sementara data yang bisa dijadikan itu menjadi pertimbangan adalah siapa yang tanggung jawab. Ya. Oke, berarti pandangan dari PT PSS maupun dari teman-teman BCS ini sudah sama sebenarnya. Sinkron, betul. Sudah sinkron gitu kan. Tinggal situasi apakah wacana ini benar-benar menjadi menjadi benar-benar terlaksana atau cuman sebatas wacana yang sesuai apa yang tadi diobrolkan dengan Bang Marco. Nah, seandainya Bang, kemudian saya pengen tahu sih, seandainya kalau ini kemudian benar-benar dijalankan, apakah PSS Sleman bisa menyampaikan mengenai apa yang menjadi harapan tadi dari teman-teman BCS mengenai ya betul. Saya sempat ngobrol sama Mas Hempri, terus Mas Jenggo juga kemarin, bahwa memang kenapa saya juga memang pengen ngajak teman-teman ngobrol ini, supaya tersampaikan yang tadi rapatnya, terus pandangan kami dari PT, dari manajemen, tapi juga yang paling penting saya pengen dapat pandangan dari teman-teman, supaya karena begitu PSSI mengeluarkan surat keputusan mengenai status kompetisi, dan apabila sesuai dengan yang tadi kita diskusikan, maka otomatis respon otomatis yang akan kita lakukan adalah menyurati PSSI, menyampaikan
Bapak-bapak, mohon izin, kami memang sudah berkomunikasi juga karena kan, nah sambil itu yang saya ceritakan tadi di awal Mas Aan, saya juga akan melengkapi dengan komunikasi, saya perlu komunikasi juga dengan pihak Pemda, jadi Pemkab, jadi misalnya ke Pak Sekda misalnya kan, terus apa namanya Dinkes juga saya pengen ngobrol ya Pak Hempri kalau bisa, supaya kita juga nggak sembarangan mengatasnamakan orang, nah tapi kita bilang bahwa dari kami setelah kami melihat ini kami tetap misalnya ya kami tetap pada rekomendasi awal kami seperti ini. Kalau seandainya PSSI tetap memutuskan untuk jalan seperti apa yang diputuskan misalnya, nah maka kami akan begini. Nah untuk itunya memang kita baru bisa lihat, satu kita lihat perkembangan lagi terbaru karena kan kemungkinan besarnya akan diputuskannya jadinya minggu depan nih Mas Aan, setelah tanggal 13 karena tanggal 13 itu ada RUPS PT LIB untuk memilih direktur yang baru, direktur utama, sekaligus kayaknya untuk bahas ini lagi. Nah, nanti paketnya juga mungkin akan difinalisasi di situ, paket kontribusi dan lain-lain. Nah, kita nunggu itu, tapi sambil nunggu saya akan coba lengkapi yang tadi dari Dinkes dan dari Sekda, supaya ketika itu nanti dokumen itu masuk di dalam surat kita bahwa hasil dari stakeholder sepak bola di Sleman seperti ini. Oke. Ini jadi satu urutan yang menarik gitu ya, teman-teman, karena kita di awal mengenai status tuntutan tadi dan kemudian concern kita terhadap situasi kompetisi yang terkini gitu. Nah, kalau dibayangkan secara alur kan sebenarnya ketika teman-teman BCS ini secara tuntutan ini terpenuhi gitu, kita juga bisa kemudian mengkampanyekan mengenai apa yang menjadi keresahan kita bersama gitu, Bang Marco. Yes. Tapi ketika tuntutan ini juga tidak terpenuhi, nah berarti otomatis secara logika BCS juga tidak akan mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari SS. Nah, tentunya harus kita sepakatin dalam forum kali ini agar nanti ketika ada situasi kemudian kita jalan bareng mengenai status kompetisi ini, ya ada di Sleman, bagaimana kemudian BTPSS untuk menyanggupi tentang tadi tuntutan yang dilayangkan oleh BCS, karena alurnya harus secara nalar harus bisa diterima lah. Paham ya. Dan makanya saya memang menaruh presentasi yang tadi itu memang presentasi yang kedua setelah presentasi yang pertama. Tetapi buat saya cuma mau klarifikasi nih, apalagi ini yang diminta dari saya gitu, maksud dari kami, karena buat saya kayaknya saya udah cukup clear gitu ya. Dan ini ke teman-teman, jadi saya rasa ya memang untuk yang 8 tuntutan dan tadi tambahan 1 yang sisa 15% tadi itu merunut kepada satu individu, saya rasa kita udah jawab semua, dalam artian kita udah punya plannya nih. Nah, tinggal memang satu-satunya kan kita butuh waktu untuk melihat perjalanannya. Nah, tapi saya yakinkan teman-teman cross check aja ke kita, dan saya rasa itu udah masuk jadi program kerja, jadi menurut saya tidak perlu ini lagi. Tetapi yang tadi nih Mas Aan saya tambahan, memang walaupun ini nun sewu ya gitu, maksudnya walaupun teman-teman memutuskan memang masih tetap belum bisa mencabut tadi itu mencabut boikotnya, tapi saya sebagai, karena kan gini, buat saya kita mau jalankan sesuatu yang baik kan nggak boleh tergantung dari situasinya. Berarti apapun itu saya akan tetap mencoba membangun komunikasi ke teman-teman. Nah, nanti masalah teman-teman misalnya, Pak, tapi kita nggak mau secara resmi dimasukkan bahwa kami endorse ini karena kita belum clear di situ. Nggak apa-apa. Tapi buat saya komunikasi ini tetap kalau teman-teman terus memutuskan saya tetap juga nggak mau komunikasi sama Mas Marco, ya nggak apa-apa juga. Tapi saya berharap kan sambil kita beresin yang itu, tapi kita juga bisa tetap hidup produktif gitu. Nah, dan buat saya ini justru komitmen awal kita untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa kita memang maunya ada bersama-sama terus gitu. Jadi teman-teman bukan hanya karena 8 tuntutan itu, tapi apapun perjalanan klub ini nanti terus ke depan, saya pengennya teman-teman memang jadi partner kita gitu. Jadi apapun yang kita mau putuskan, sama seperti saya cerita sedikit juga nih tambahan, maksudnya cuma nambahin aja mengenai kenapa saya juga ngajak Pak Hempri, Coach Guntur di sini, karena yang saya tegaskan adalah di kepengurusan PT PSS yang baru tidak ada namanya one man show.
gitu. Tidak ada, karena one man show nggak akan pernah benar dimanapun juga. Saya rasa di neraka pun juga iblis nggak ada yang mau one man show gitu. Maksudnya iblis nggak ada yang dikasih one man show. Jadi one man show itu nggak boleh. Kita harus kerja sebagai tim. Saya kebetulan memang ditunjuk jadi direktur utama, tapi kan saya di sini mewakili teman-teman juga yang kerja yang banyak, bahkan mungkin kontribusi saya paling sedikit gitu, hanya mengarahkan dan hanya kasih ide aja, tetapi yang mengeksekusikan teman-teman semua. Jadi saya percaya dari awal, termasuk teman-teman di BCS gitu kan, termasuk teman-teman di Slemania juga, semua adalah bagian dari kita, dan saya tetap mau jalanin itu, mau buruk mau baik kita tetap jalanin. Jadi mudah-mudahan sekali lagi yang tadi itu bisa bukan memuaskan lah ya, tapi bisa memberikan motivasi lagi lah buat teman-teman semua, karena itu tadi saya memang terbatas sekali, saya nggak bisa kasih apa-apa lagi yang lain, tapi mudah-mudahan kami bisa forum ini bisa memang memberikan bukti nyata buat teman-teman dan memberikan sedikit harapan bahwa oh iya kayaknya bolehlah nih kita kasih waktu sedikit nih Bang Marco sama teman-teman, kita lihat deh, mudah-mudahan seperti itu. Dan saya bilang dikawal aja ya, Mas. Makasih banyak. Oke, terima kasih Bang Marco. Mungkin untuk yang terakhir ya, karena ini waktu sudah sangat siap. Malam sekali, saya ingin tahu apa yang masih ada yang ingin disampaikan dari teman-teman forum BCS. Silakan, bisa diwakili Mas Model atau Pak Jing atau siapapun. Mungkin dari diskusi ini nanti akan kita, karena kan di kami sekali lagi tidak ada pemimpin Pak Marco dan pemimpin dan karena itu keputusan kami ketiga dari forum, yang hasil dari ini akan kita sampaikan ke forum kami nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini dari pintu awal untuk langkah-langkah ke depannya. Amin. Satu hal yang positif lah yang terbangun. Semoga ke depannya seringlah komunikasi ada miss segala macam bisa didiskusikan. Yang jelas kami itu menyuarakan ini bukan kepentingan pribadi kami, tapi benar-benar untuk sebuah kemajuan dari klub yang kami cintai. Amin. Inilah yang menjadi semangat teman-teman. Cuma dari kami mungkin yang kami sampaikan apa yang menjadi diskusi di sini akan kami sampaikan di forum, sehingga nanti bisa kita diskusikan benar-benar di tempat. Siap. Terima kasih Bang Marco, Mas Hendrik. Terima kasih. Ada di mana kita bisa diskusi yang panjang lebar ini, sekaligus memberikan satu pencerahan ke depannya kita mau seperti apa, dengan semangat baru yang tadi diberikan banyak sekali Bang Marco, disupport coach itu sama Mas Hendrik, bareng-bareng dengan stakeholder dan teman. Intinya kami ingin pada saat ini tidak hanya berkompetisi di Liga 1, tapi bukan hanya jalan sekedarnya atau apa-apanya, tapi memang cita-cita kami ya, kami ingin ada di level yang lebih tinggi sampai ke atas. Amin. Terakhir Mas Guntur, closing statement. Saya pikir cukup kita bekerja bersama, kita melangkah bersama untuk sesuatu yang sebetulnya kita cita-citakan bersama kok. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih teman-teman BCS. Dari Mas Hempri? Ya, saya kira sama ya. Saya terima kasih. Saya kira kritik membangun dari teman-teman saya kira sangat berharga bagi PSS Sleman ya. Saya kira nanti bisa kita agendakan komunikasi rutin, nanti Pak Marco udah usul misalnya apakah 2 mingguan atau sebulanan untuk komunikasi ini, karena mumpung kalau ngopi-ngopi mungkin harus nunggu Pak Marco ke Jogja ini karena pandemi belum berakhir. Jadi saya kira nanti bisa diagendakan Mas Riston ya. Nah, ini bagian juga mengoptimalkan Mas Riston sebagai media official juga ya. Jadi bagian dari apa tuntutan tadi ya. Perjanjiannya lancar. Oke, dari Bang Marco silakan. Iya, dari saya juga itu pertama terima kasih ya Mas Aan, Mas Jenggo, semua teman-teman di BCS buat saya maksudnya ini memang bentuk tangan terbuka dari teman-teman semua bahwa saya diberikan kesempatan juga untuk ikut bangun PS Sleman gitu, dan buat saya itu suatu kehormatan. Maafkan kalau memang saya kalau maparin sesuatu udah terlalu semangat jadi lupa gitu ya, tapi buat saya itu nggak ada niatan lain, saya memang cuma pengen majuin aja kok. Dan monggo ada apa-apa saya cuma minta satu itu, pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Saya pun juga kalau ada apa-apa
walaupun mungkin caranya nggak selalu lewat forum misalnya kan gitu, tapi ada cara lewat pendekatan pribadi atau apa, tapi pasti saya akan sampaikan. Dan kalau memang harus ada yang belum bisa langsung saya sampaikan, ya mohon disabar. Nah, pasti akan saya sampaikan. Yang penting itu kalau kita niatnya udah baik dari awal, saya yakin kita bisa ini. Dan tetap salam buat semua. Yang penting tetap sehat-sehat semua. Dan saya yakin satu hari dalam waktu yang tidak lama, karena dalam sepak bola waktu nggak ada yang pernah lama gitu kan. Kita akan kembali lagi ke stadion dan melihat pemain-pemain kita kembali berlaga lagi. Dan yang paling utama itu tadi, mimpi kita bukan hanya untuk di Liga Indonesia, tapi klub ini harus maju, dan bukan hanya prestasi di dalam lapangan, tapi di luar lapangan kita harus jadi klub yang leading gitu. Dan saya yakin dengan punya teman-teman di luar, maksudnya di samping kita bersama-sama, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa maju. Terima kasih. Amin. Oke, cukup ya, kita tutup virtual forum hari ini. Semoga ada virtual forum yang lain, tapi juga berharap pandeminya cepat selesai gitu ya. Amin. Terima kasih Mas An. Oke, kita tutup ya. Terima kasih Mas An. Amin. Terima kasih semuanya.